Ini merupakan kehormatan bagi kami, bagi FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, untuk bisa memperkenalkan fakultas kami kepada para adik-adik semua, para calon-calon mahasiswa ITB. Ini langsung diberikan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Tentunya lapisan yang sangat tipis, namun lapisan ini yang menjamin kita untuk hidup nyaman. Ketika kita mempelajari dinamika air laut di zaman dulu, kita bisa melihat proyeksi ke depannya. Ini adalah cabang-cabang ilmu yang ada di geologi teknik. Dan kalau kalian bosan, wah ini kuno ini, Mbak, gitu ya. Oke, kita pun menyiapkan ruangan yang seperti ini. Jadi seperti kalian pada waktu main Avatar. Tampilan 3 dimensi di daerah Pangandaran ya. Pada peta ini ditampilan ketinggian bukan hanya ditampilkan dalam warna, tapi dalam bentuk dari bangunan serta objek-objek atau unsur-unsur yang ada di permukaan bumi pun ditampilkan dengan jelas sampai detail tertentu sesuai kebutuhan. Dan BTW saya juga alumni Geo dulu waktu kelas 3 SMA sampai PTN ya. Dan berkat Pak Foster juga dulu yang pernah ngajar saya, alhamdulillah saya bisa masuk ITB juga. Saya juga dulu pernah terdaftar sebagai siswanya GO juga. Kalian itu pasti belajar tentang bagaimana cara menjawab cepat, tepat. Saya pun dulu pernah belajar di GO. Waktu itu alamatnya saya, kalau tidak salah Jalan Purnawarman kalau tidak salah. Itu lama sekali, tapi saya mendapatkan pengalaman yang banyak pada saat belajar di GO. Terima kasih Ganesha Operation. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Profesor, para Wakil Dekan, para Kaprodi, dan rekan-rekan staf dan pengajar di GO, serta seluruh peserta Open House ini. Perkenalkan, nama saya Windu Pranata. Saat ini saya dipercaya untuk menjadi Ketua Program Studi Sarjana Teknik Geodesi dan Geomatika. Dan BTW saya juga alumni GO dulu waktu kelas 3 SMA sampai PTN ya. Dan berkat Pak Foster juga dulu yang pernah ngajar saya, alhamdulillah saya bisa masuk ITB juga dan akhirnya jadi dosen sekarang. Saya cukup yakin di antara para peserta Open House ini masih banyak yang belum mengetahui ya apa itu teknik geodesi dan geomatika, karena memang mungkin secara nama kami tidak terlalu terkenal ya, bahkan di antara prodi-prodi lain di FITB. Tapi tahukah kalian ya kenapa justru kita yang memerlukan lebih dari 100 orang mahasiswa per tahunnya ya. Jadi di FITB ini prodi teknik geodesi dan geomatika yang daya tampungnya paling besar sebetulnya. Dulu 100, tahun ini insya Allah 125 orang. Karena lulusan kita memang banyak diperlukan di mana-mana ya. Nah untuk itu pada kesempatan ini saya lebih akan menjelaskan bagaimana apa itu teknik geodesi dan geomatika, kemudian aplikasinya seperti apa ya. Kita akan mulai dari nama ya. Rekan-rekan mungkin baru mendengar nama geodesi dan geomatika ini pada saat memilih prodi atau fakultas saat SNPTN atau SBMPTN gitu ya. Meskipun prodi teknik geodesi sendiri sudah ada di ITB sejak tahun 1950. Nah, jadi kita akan mulai dari apa itu teknik geodesi dan geomatika. Secara harfiah, kata geodesi dan geomatika bisa dikatakan gabungan dari geodesi dan informatika dengan paduan seperti terlihat pada layar ini ya. Pada waktu saya kuliah dulu beberapa tahun yang lalu atau tepatnya mungkin beberapa puluh tahun lalu ya, nama prodi kita masih teknik geodesi saja. Tapi seiring perkembangan ilmu dan teknologi, terutama dalam teknologi informasi dan komputer, kita mengakomodir teknologi geoinformatika yang diringkas menjadi geomatika. Nah, rekan-rekan mungkin pernah mendengar universitas-universitas lain yang ada nama prodi teknik geodesi, ada juga yang namanya teknik geomatika, tapi di sini kita mengakomodir keduanya. Dan percaya saya, ya itu sangat-sangat menguntungkan pada saat rekan-rekan nanti mencari kerja ya setelah lulus. Kata geodesi itu sendiri berasal dari kata geodesia dalam bahasa Yunani yang berarti dividing the earth ya, atau menurut definisi dari IAG itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan perepresentasian dari bentuk dan ukuran bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk benda dan gaya beratnya masing-masing dalam ruang 3 dimensi yang berubah dengan waktu ya. Ini mungkin agak rumit gitu ya.
Nah, kalau geomatika itu dapat didefinisikan sebagai integrasi alat dan metode pengadaan dan pengelolaan data spasial sebagai bagian dari kegiatan sains, administrasi, legal, kerekayasaan dalam proses produksi dan manajemen informasi spasial. Nah, kalau kita gabungkan ya dengan itu, kita bisa definisikan teknik geodesi dan geomatika itu dapat didefinisikan sebagai ilmu, pengukuran, dan perepresentasian bentuk dan ukuran bumi dalam ruang 3 dimensi yang berubah dengan waktu, yang selanjutnya dikelola sebagai informasi geospasial untuk berbagai aplikasi keilmuan ataupun rekayasa lainnya. Jadi kalau tadi kita mendengar presentasi dari meteorologi itu berurusan dengan udara gitu ya, oceanografi dengan laut, geologi dengan bumi gitu ya, dengan yang padatnya. Nah, bagaimana dengan kita ya? Kita memetakan ketiga faktor tersebut ya, di udara kita petakan, di laut kita petakan, di yang di daratnya juga kita petakan. Jadi sebuah informasi geospasial tadi. Nah, mungkin tadi dari definisi agak bingung ya. Sebaiknya kita langsung saja lihat apa yang kita kerjakan, produknya dan aplikasinya. Kalau kalian pernah lihat peta seperti ini ya, ini adalah produk utama kami ya, benar, peta ya, baik dalam bentuk cetak ataupun digital. Ini adalah contoh peta yang menunjukkan bagaimana gambaran serta posisi pulau-pulau di Indonesia. Nah, menurut kalian bagaimana suatu pulau bisa kita gambarkan ya? Kan kita tidak bisa lihat bentuk pulau secara keseluruhan ya. Kalian yakin bentuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan yang lainnya ini seperti ini gitu ya? Nah, mungkin bayangan kalian akan tertuju pada citra satelit ya, dengan foto dari satelit yang berada di ruang angkasa, kalian bisa mengkonfirmasi bentuk pulau-pulau tersebut. Tapi ilmu geodesi itu sendiri itu adalah ilmu yang sudah sangat lama, bahkan sebelum adanya satelit ya. Jadi prodi teknik geodesi sendiri sudah ada tahun 1950 dan itu sebelum masa-masa satelit. Bagaimana dulu kita bisa membuat peta Indonesia atau bahkan dunia ya. Pulau-pulau Cina, Eropa, Arab, India, di Indonesia ada Pulau Bugis, Sriwijaya, itu sudah mengelilingi lautan dengan menggunakan peta untuk berlayar dari satu tempat ke tempat lain. Nah, disinilah salah satu peran ilmu geodesi dan geomatika bekerja sebagai pembuat peta. Nah, sekarang coba kita lihat peta yang lebih sulit mungkin untuk dibuat, karena tidak hanya melihat bentuk pulaunya saja, tapi juga sudah menggambarkan ketinggian topografi serta kedalaman laut. Ya. Setiap warna di sini mewakili suatu ketinggian atau kedalaman. Nah, menurut kalian juga nih ya, bagaimana kita bisa mengukur ketinggian atau kedalaman suatu tempat? Nah, kamilah yang bisa melakukan pengukuran tersebut secara teliti. Ya. Bicara soal teliti, itu adalah kewajiban kami untuk menghasilkan sesuatu dengan ketelitian yang dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut lagi dengan peta ini, ya. Saya ambil dari peta yang disebut dengan OpenStreetMap atau seperti yang ada di Google Map gitu ya. Kalian kemungkinan besar bisa pernah membukanya ya, setidaknya waktu masuk SMA dulu ngurus zonasi gitu ya, ngitung jarak dari rumah ke sekolah dan sebagainya. Di sini secara detail diperlihatkan bagaimana suatu tempat serta jalan-jalan penghubungnya dan bagaimana peta ini bisa dihasilkan oleh Google misalkan ya. Tentu saja tidak begitu saja ada ya. Nah, ini peranan kita juga ada di sini. Masih kita lanjutkan dengan produksi peta. Pada animasi ini ditampilkan peta dengan tampilan 3 dimensi di daerah Pangandaran ya. Pada peta ini ditampilan ketinggian bukan hanya ditampilkan dalam warna, tapi dalam bentuk dari bangunan serta objek-objek atau unsur-unsur yang ada di permukaan bumi pun ditampilkan dengan jelas sampai detail tertentu sesuai kebutuhan. Nah, dengan bentuk 3 dimensi ini kita bisa melihat kondisi suatu tempat dengan tingkat kedetailan yang tinggi. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang teknik geodesi dan geomatika, peta yang dihasilkan menjadi semakin detail, semakin teliti, serta bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan baik oleh pemerintah, masyarakat, ataupun industri. Tadi kalau Pak Edi memperlihatkan ada simulasi polusi gitu ya, nah peta yang digunakan untuk melihat sebaran polutan tersebut ya seperti ini. Gitu ya. Nah, kita sekarang tidak hanya mengatakan sebagai sebuah peta ya, produk kita ini lebih lengkapnya lagi kita katakan sebagai informasi geospasial, dan informasi geospasial ini di pemerintah sudah ada undang-undangnya tersendiri sejak tahun 2014. Nah, ini mungkin salah satu contoh aplikasi yang sehari-hari ya, mungkin kalian boleh saja mengatakan tidak tahu geodesi dan geomatika ya.
Tapi setidaknya kalian pernah menggunakan aplikasi yang sangat tergantung pada informasi geospasial ya. Di antaranya seperti di contoh ini Grab atau Gojek ya, yang dengan segala produk turunannya mengantarkan kalian dari satu tempat ke tempat lain atau membelikan makanan, mengantar makanan, belanjaan dan lain-lain. Contoh lain pemanfaatan informasi geospasial adalah pada aplikasi navigasi ya, seperti Waze, Google Maps, Sijik gitu ya. Nah, pada aplikasi ini kalian bisa minta panduan untuk berangkat dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti halnya tadi pada aplikasi ojol ya, dengan menggunakan informasi geospasial pada basis data mereka akan dipilihkan rute yang sesuai kita inginkan, yaitu apakah yang tercepat, yang terpendek, atau bahkan mungkin termurah ya kalau kita punya informasi biaya tol dan sebagainya. Nah, tentu saja aplikasi untuk belanja online seperti pada gambar ini ya, dengan jasa logistiknya juga sangat tergantung pada informasi geospasial, baik itu untuk tujuan pengiriman, memberikan rekomendasi toko terdekat, supaya memperkecil biaya kirim, estimasi waktu pengiriman, dan lain-lain ya. Nah, itu memerlukan data geospasial. Nah, sebagai disclaimer saja, aplikasi-aplikasi yang ditampilkan di sini itu hanya sekedar contoh dan tidak ditampilkan untuk promosi ya, karena prodi kami tidak bekerja sama dengan mereka dalam hal ini. Meskipun banyak alumni kami yang bekerja di sana dan beberapa mahasiswa kami juga magang di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, setelah berbagai contoh aplikasi sehari-hari tadi, saya mencoba merangkum berbagai aplikasi ini, baik untuk keilmuan ataupun yang bersifat kerekayasaan. Dan tentunya kalau kita bicara informasi geospasial, ini juga sangat penting untuk pelayanan publik ya, artinya nanti untuk instansi pemerintah. Informasi geospasial sangat berkontribusi besar terhadap sehingga diatur sendiri di pemerintah oleh badan yang disebut dengan Badan Informasi Geospasial. Ya. Kemudian untuk keperluan pendaftaran tanah atau kadaster serta penataan ruang di Kementerian Agraria, Tata Ruang atau BPN ya, ini juga sangat penting. Kemudian informasi geospasial juga memegang peranan penting dalam kebencanaan di BNPB misalkan atau Badan SAR Nasional. Teknologi pemetaan sangat bermanfaat pada saat pencarian misalkan kecelakaan pesawat di Lion Air, kemudian yang Sriwijaya Air waktu tenggelam kemarin ya, kemudian waktu Nenggala kemarin juga, itu semuanya menggunakan teknologi pemetaan bawah laut untuk bisa menemukan puing-puing dari bencana tersebut ya. Nah, begitu juga untuk pembangunan smart city yang mulai berkembang di Indonesia serta penyelesaian permasalahan lingkungan di KLHK misalkan ya. Untuk layanan publik, sementara untuk di kerekayasaan kami juga bisa berkontribusi mulai dari pembangunan infrastruktur, karena semua hal yang dikerjakan di atas bumi itu memerlukan peta tentunya ya. Jadi kalau pada saat membuat jalan, jembatan, gedung, pipa bawah laut, ya, terowongan dan lain-lain, semua harus ditentukan posisinya dengan benar. Kemudian yang terkait dengan manajemen transportasi, baik itu di darat, laut, udara, ya, karena informasi rute, waktu, perhitungan bahan bakar, keselamatan dan lain-lain itu juga memerlukan informasi geospasial. Selain e-commerce yang tadi sudah diceritakan ya, dalam manfaatannya juga kita bisa gunakan untuk eksplorasi tadi seperti yang Pak Mirjam sampaikan ya, Pak Ayi sampaikan, kita bekerja sama di semua bidang di FITB ini untuk bisa mengeksploitasi sumber daya alam. Dan kita sangat membantu dalam hal penentuan lokasinya, kemudian pembuatan peta dan sebagainya. Nah, untuk bidang keilmuan sendiri, perkembangan ilmu teknik geodesi dan geomatika sangat berperan dalam melihat geodinamika ya, atau dinamika dari bumi, karena bumi ini tidak statis ya, jadi semuanya bergerak baik itu darat, laut dan udaranya. Terutama yang misalkan kalau kita mau melihat pergerakan lempeng bumi. Kemudian tugas kami juga untuk mengamati perubahan rotasi bumi dari waktu ke waktu, karena hal ini sangat berperan dalam perhitungan panjang hari misalkan ya, dan perubahan iklim yang terjadi di bumi. Dan gaya berat bumi yang kaitannya dengan bentuk bumi dan bidang referensi ketinggian atau kedalaman juga kita pelajari. Nah, berikut ilustrasi bagaimana data geospasial yang diperoleh dari berbagai teknologi yang tersedia sekarang, dari darat, laut, udara, ruang angkasa gitu ya, bawah laut, itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang ya, baik itu kesehatan, kebencanaan, cuaca, energi, pertanian, iklim, perairan, ekologi, dan keanekaragaman hayati. Ini cukup banyak. Apa yang akan kita pelajari di geodesi ya, kalau secara ringkas kurikulumnya kira-kira seperti ini.
Jadi di tahun pertama ada tahap persiapan bersama ya, TPB, ini mata kuliahnya full seperti SMA kelas 4 lah ya. Baru kita masuk di tahun kedua, ada yang memperdalam dari basic science-nya, terutama di matematika, statistik, positioning, beberapa hal terkait dengan fisika karena kita menggunakan alat-alat ya. Kemudian di tingkat 3 baru kita belajar pemetaan yang lebih komplit tadi dari darat, laut, udara, dan ruang angkasa gitu ya, dan bagaimana kita membuat petanya, membuat basis datanya, kartografinya. Kemudian di tingkat 4 kita lihat pemanfaatannya baik untuk lingkungan, membangun sistem informasi geografis ya untuk kadaster dan sebagainya. Kita juga dibekali oleh internship ya. Kemudian ada tadi seperti di geologi kita juga banyak sekali kuliah lapangan, baik itu yang terkait dengan mata kuliah atau memang mata kuliahnya memang field camp ya. Kita punya 3 SKS kemah kerja yang memang 2-4 minggu itu full bekerja di lapangan, selain tentu dengan kerja praktek dan sebagainya. Nah tadi terkait dengan international track yang baru akan kami tawarkan di tahun ini, itu ada program yang wajib diikuti kalau kalian nanti mengambil international track. Jadi ada program pertukaran pelajar selama 1-2 semester di salah satu universitas partner di luar negeri. Kemudian ada visiting profesor, di mana ada beberapa profesor dari universitas partner juga memberikan perkuliahan selama beberapa minggu untuk mata kuliah tertentu. Kemudian pelaksanaan internship atau magang ya, di perusahaan multinasional, baik yang berada di Indonesia ataupun di luar negeri, yang telah bekerja sama dengan kami. Kemudian ada kemah kerja tadi ya, 2-4 minggu, serta program double degree yang kami sedang rintis, dan insya Allah dalam 2-3 tahun mendatang ini sudah bisa terjadi ya. Sebetulnya di program reguler pun yang internship, fieldwork itu memang wajib juga diikuti. Ya. Nah, untuk akreditasi sama seperti halnya di geologi tadi, kami secara nasional sudah diakreditasi unggul di BAN PT ya sejak tahun 2020 sampai 2024, dan secara internasional kita sudah diakreditasi oleh ASIIN. Ini foto waktu visitasi tahun 2018 dan tahun 2019 kita dapat akreditasinya sampai yang berlaku sampai 2024. Nah, berikut ada beberapa universitas partner kami di luar negeri yang tersebar baik di benua Asia, Australia, Eropa, ataupun Amerika. Dan dosen-dosen yang mengampu di kami pun sebagian besar menempuh pendidikan magister atau doktor di universitas partner ini. Ya, dan kita akan mencoba menambah jaringan yang lebih luas lagi dengan universitas yang lain. Berikut jika ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai prodi kami, ya, bisa diperoleh dari tautan-tautan berikut. Terima kasih Bu Afita atas waktunya. Semoga bisa membantu teman-teman semua di sini memahami apa itu teknik geodesi dan geomatika. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.